kepada beliau-beliau, panjenengan-panjenengan kiai-kiai yang berada di rumah besar Nahdlatul Ulama yang lebih kita kenal dengan PBNU. Mohon buat klarifikasi tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama secara komplit, bukan hanya versi dari beberapa pihak saja, tapi undang dari keturunan-keturunan para pendiri-pendiri NU yang berada di Surabaya. Penting ini supaya apa? Supaya murni yang mengeluarkan sejarah Nahdlatul Ulama ini nantinya dari PBNU, supaya tidak dicangkok-cangkokkan oleh orang lain. Ini penting. Kenapa kok demikian? Karena tegaknya satu bangunan bukan karena gentengnya, bukan karena tiangnya, tapi karena pondasinya. Kalau NU setelah NU berdiri ini mau kemana-mana dan ada siapa saja di dalamnya, itu no problem, no comment. Tapi kalau sejarah berdirinya, pondasi yang bangun pondasi NU ini perlu dipatenkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang mengatakan menceritakan tentang Nahdlatul Ulama, monggo silakan datang ke Surabaya, ke Ampel, datang ke Langgar Gipo. Di sana masih banyak kawan-kawan kita yang dari cucu-cucunya pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang berkumpul. Itu by data. By data ini, mohon maaf. Jadi oknum Habib itu jangan ngawur-ngawur untuk mencangkok-cangkokkan berdirinya Nahdlatul Ulama, katanya ada habaibnya. Mohon maaf, ini sudah klarifikasi. Coba lihat di TVNU. Itu di TVNU sudah berbicara itu. Salah satu keturunan yang memegang data konkret, bukan hanya data yang ada di Indonesia, tapi beliau memiliki data dari Leiden. Bahkan ada sebagian yang dari Eropa, dari Inggris. Itu punya datanya itu, konkret. Jadi tidak main-main. Bukan hanya sekedar katanya. Bukan. Kalau perlu lihat di TVNU itu, di channel TVNU itu pada saat itu membahas tentang Kiai Mas Alwi yang dilupakan. Karena apa? Karena ada dari Aswaja Center mengatakan bahwasanya ada kiai dari pengurus Aswaja Center mengatakan bahwasanya Kiai Mas Alwi ini dikeluarkan dari silsilah keluarga. Loh, ini kan bahaya ini. Padahal apa? Kiai Mas Alwi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan yang memberikan nama Nahdoh itu adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Mohon maaf ini. Saya tegaskan sekali lagi, kepada siapa saja, baik itu kalangan kiai, pengurus NU maupun para penghidmat di Nahdlatul Ulama, kalau ingin menceritakan, kalau ingin menulis sejarah NU yang konkret, menjelaskan kepada halayak, kalau oknum Habib ini ingin menyampaikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau untuk berdirinya Robito Alawiyah saya tidak ingin mengkoreksi itu. Tapi kalau menjelaskan tentang NU beserta figur-figurnya muassis NU, monggo silahkan hadir ke Langgar Gipo. Di sana tempat perkumpulan para duriah-duriah, keturunan-keturunan dari muassis NU, supaya jelas, supaya tidak ngawur kemana-mana. Bersama cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, saya diperintahkan untuk mencari keluarga atau keturunannya Kiai Hasan Gipo. Bukan waktu yang sebentar itu, hampir 6 tahun. Alhamdulillah bisa jumpa. Ternyata sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu banyak
yang asli berada di Langgar Gipo, Surabaya. Bahkan beliau di antara salah satu duriyahnya, duriyah dari muassis itu menyatakan begini kepada saya, Gus, kalau kamu mau belajar tentang sejarah Nahdlatul Ulama bukan di Jakarta tapi di Surabaya. Loh, ngeri nggak? Ngeri. Di situ saya mendapatkan catatan. Nih, para Nahdien bisa menilai sendiri, adakah dari anak-anak rumah sebelah yang menjadi muassis Nahdlatul Ulama. Silahkan tanyakan kepada PBNU yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat. Nih, catatannya ternyata para muassis itu bukan hanya 3 orang. Ternyata, masya Allah, ini ada catatannya. Suriah Rois Akbar, ini pada tahun 1926. Yang pertama, Rois Akbar, Kiai Haji Hasim Asy'ari Jombang. Wakil Rais, Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyat, Kependalem Surabaya. Kemudian katibnya ini Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini masih tertulis Kertopaten Surabaya loh ya. Kertopaten Surabaya dan Jombang. Nih. Kemudian Naibul Khatib Kiai Haji Abdul Halim Surabaya atau Cirebon, asal Cirebon. Kemudian Akwan. Nah, Akwannya ini Kiai Akwan, Kiai Abdullah Ubaid Surabaya. Kiai Abdul Hamid Hasbullah Jombang, Tambak Beras. Ini adiknya Bawahab. Kemudian Kiai Abdul Majid Surabaya, pendiri Pondok Pesantren Fathus Salam yang berada di Petukangan itu, Mbak Majid. Kemudian Kiai Amin Abdus Syukur Surabaya Kemayoran, Kiai Amin Surabaya Praban, Kiai Bisri Samsuri dan Anyar Jombang. Nah, ini para pendirinya. Kemudian Kiai Dahlan Abdul Kahar Nganjuk, Kiai Hasbullah Surabaya, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya Kawatan, Kiai Mas Khuri Lasem, Kiai Nahrawi Takhir Malang, Kiai Nawawi Amin Surabaya, Kiai Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Said Surabaya, Kiai Sarif Surabaya, Kiai Yasin Surabaya. Mukhtasarnya Gus. Kiai Hambali Kudus, adiknya Raden Asnawi. Kiai Mas Nawawi Sitogiri, Kiai Zubair Gresik, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Raden Muntoha Madura. Ini menantunya Mbah Holil. Kemudian Kiai Ridwan Mujahid Semarang, Syekh Ganaim Mesir. Syekh Ganaim loh ya. Kemudian tanfidiyahnya, ketua Kiai Hasan Gipo Surabaya Ampel. Wakil ketua Kiai Soleh Samil Surabaya. Kemudian sekretaris Muhammad Siddiq Sugeng Surabaya Kawatan. Wakil sekretaris Haji Nawawi Surabaya. Bendahara Muassis NU 1926. Ini bendaharanya Haji Umar Burhan Surabaya, Haji Ja'far Surabaya Pasar Besar. Kemudian komisarisnya Abdullah Hakim Surabaya, Haji Ahzab Surabaya Penile, Haji Dahlan Surabaya Bubutan, Haji Ghazali Surabaya Nyamplungan, Haji Nahrawi Surabaya Bubutan, Haji Soleh Lawang Seketeng, Haji Siddiq Surabaya Jagalan, Haji Usman Surabaya Boto Putih, Haji Zen Kawatan Surabaya, Pak Mangun Joko Surabaya Nurbek. Kemudian penasehatnya Haji Abdul Kahar Surabaya Pasar Besar, Haji Ibrahim Surabaya